bukan memakannya yang makruh itu. Bukan barangnya, bukan memakannya, tapi apabila makan bawang itu baunya kabawa ke masjid. Satu, itu yang sudah lalu. Sekarang yang kedua, sama seperti itu, bukan barangnya, bukan memakannya, tapi baunya itu mengganggu karena tercium oleh orang lain. Iya, tak hadisnya ya. Sahabat Abu Sa'id Al-Hudri menerangkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu marro ala zarro'ati basolin, lewat ngaliwat ke kebun bawang. Jadi zaman Nabi sudah ada sterilisasi area atau gitu, tanah anu khusus dipelakan bawang. Khusus dipelakan bawang. Bawang teh bawang beureum. Wa washabuhu, Nabi dengan sahabat melewati sebuah tempat. Panazala nasun minhum, kemudian ada orang-orang yang mampir ke kebun eta teh. Fa'akalu minhu, kemudian mereka makan dari bawang yang ada di kebun itu. Tentu yang dimakan bukan bawangnya saja. Saya ulang ini, biasanya mereka memakan bawang itu tidak dimasak dulu. Tidak dimasak dulu. Jadi tidak ada bawang goreng, itu tidak ada. Paling juga ada bawang rebus. Gitu ya, di zaman Nabi itu. Jadi kalau ada orang makan bawang, baunya itu sangat menusuk. Mengapa? Karena dimakan mentah. Bawang itu dimakan mentah. Nah, di perjalanan ini mereka mampir, lalu mereka membuka bekal yang dibawa dari rumah. Sekali lagi ya, kita bisa nanti di sini menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah salat di perjalanan dan sebagainya. Sebab zaman Nabi itu tidak ada warung nasi di jalan. Paling juga mampir kalau ada sahabat yang menerima. Jadi rata-rata berangkat dari rumah itu membawa bekal untuk perjalanan ke Manado. Semakin jauh perjalanan, semakin banyak bekal yang dibawa. Terutama air. Walam yakul akhoruna. Tapi yang lainnya tidak makan. Jadi ada beberapa orang sahabat mampir, kemudian membuka bekal dan makan bawang di situ. Yang lainnya tidak makan bawang di situ. Jadi ada yang makan, ada yang tidak. Faruhna ilaihi, kemudian kami menghadap kepada Nabi. Menghadap ke Nabi para sahabat teh. Pada allazina lam ya'kulu al-basola, kemudian Nabi memanggil orang-orang yang tidak makan. Orang-orang yang tidak makan bawang itu, pun Nabi digerawan kade, cina kade.
ngariung we. Wa akhorina, dan Nabi mengatakan, itu anu ngada bawang kayak itu kan singkah. Singkah ya Nabi itu. Ini kan bukan urusan masjid ya. Saya ulangi. Kalau beberapa hadis yang lalu yang berkaitan dengan masjid. Yang lalu itu. Jadi makan bawang itu oleh Nabi tidak disenangi kalau baunya bawa ke masjid. Itu hadis-hadis yang lalu. Sekarang tidak ada kaitan dengan masjid. Tidak ada kaitan dengan masjid. Tapi bau bawang itu oleh Nabi tidak disenangi karena tercium baunya oleh sesama orang. Jadi ada dua sekarang. Satu, bukan bawangnya yang makruh itu. Dua, bukan baunya bukan memakannya yang makruh itu. Bukan barangnya, bukan memakannya, tapi apabila makan bawang itu baunya bawa ke masjid. Satu, itu yang sudah lalu. Sekarang yang kedua, sama seperti itu, bukan barangnya, bukan memakannya, tapi baunya itu mengganggu karena tercium oleh orang lain. Iya tak hadisnya ya. Jadi bawang mau makruh, tak entong gitu masalahnya. Da barangnya mantep, nggak ada harna henteu. Nah bagian ke-1, sekarang bagian kedua. Nabi SAW memanggil orang-orang yang tidak makan bawang itu. Kada sing ngariung. Tetapi Nabi menyahkan. Kayak itu, mau ngadahal bawang kayak itu bisa. Nah, yang makan bawang oleh Nabi dipisahkan. Hatta zahabarihuha, sampai bau bawang itu hilang. Sehingga itu bersih kariung mah. Nah gitu. Jadi bukan berkaitan dengan masjid, tapi berkaitan dengan riungan dan naon itu. Ngariung ya. Sing atuh dek ngariung teuing mah bersihan. Jadi kieu wa akhorul akhorina, Nabi tidak memanggil yang lainnya yang memakan bawang itu hatta zahabarihuha, sampai sudah hilang bau bawang itu. Sudah paham ya? Jadi bedakan dengan yang sudah-sudah. Kan oleh Imam Muslim hadis-hadis ini disusun, didahulukan berkaitan dengan urusan masjid. Tidak yang lewat. Sekarang bukan berkaitan dengan urusan masjid, tapi urusan kehormatan berjamaah. Walaupun bukan di masjid. Riungan. Dalilna pada alladzina lam ya'kulul basola, Nabi memanggil orang-orang yang tidak makan itu, wa akhorul akhorina hatta zahabarihuha, dan Nabi membiarkan tidak memanggil orang-orang yang makan bawang itu sampai baunya hilang. Jadi masalahnya bukan memakannya. Tapi akibat dari memakan itu, baunya terbawa kepada suatu riungan. Pasti ngariung gitu.